Kakakmu, kenapa kamu di sini? Selamat ulang tahun, manajer Yan. Cepat-cepat kalian berdua saling kenal. Bian Liang begitu kaget sampai sulit bicara. Pak Liao memperkenalkan Dong Xiao yang datang dari kantor pusat untuk menilai perusahaan. Artinya semua orang akan dinilai kemampuannya. Dong Xiao berdiri dengan sopan dan mengulurkan tangan. Liang jelas gugup. Bertemu kembali dengan primadona kampus saja sudah membuatnya salah tingkah. Ditambah Dong Xiao datang untuk menilainya. Dia makin panik. Tim penjualan mengira Bian Liang dipromosikan jadi wakil direktur dan langsung merayakannya. Bian Liang buru-buru menghentikan mereka. Kantor pusat belum mengumumkan apapun, jadi semua harus tenang. Dia tak tahu kunjungan ini membawa kabar baik atau buruk, dan kedatangan Dong Xiao membuatnya gelisah. Bian Liang menyuruh orang membeli kopi Blue Mountain kesukaan Dong Xiao, lalu terus mengajaknya mengobrol. Dia memuji Dong Xiao yang kini lebih dewasa dan anggun. Anaknya sendiri sudah SMP, jadi dia bertanya apakah Dong Xiao punya anak laki-laki atau perempuan. Ternyata Dong Xiao masih lajang. Memangnya aneh sekarang. Menikah dan punya anak bukan kewajiban wanita karier, kan? Jadi wanita karier pantas melajang. Bian Liang sadar ucapannya kelewatan dan cepat-cepat bilang melajang juga bagus. Dong Xiao bilang penilaian akan dimulai dari Bian Liang, membuatnya bingung. Lalu tiba-tiba dia mengubah topik. Dong Xiao selalu menjadi wanita impian Bian Liang. 20 tahun lalu dia mati-matian mengejarnya, tapi Dong Xiao yang angkuh nyaris tak meliriknya. Setelah lulus dia kuliah di luar negeri, dan Bian Liang takut dia kembali untuk membalas dendam. Karena itu dia meminta teman lama mereka, Yu Guang, mengatur makan malam untuk mencari tahu maksudnya lalu mengirim kartu nama Dong Xiao. Yu Guang langsung setuju dan mengajak Dong Xiao makan malam hari itu. Tak lama kemudian jam kerja selesai. Melihat Bian Liang masih di kantor, Dong Xiao mengirim pesan suara Bian Liang. Yu Guang menelepon dan mengajakku makan malam. Kamu yang memberinya nomorku. Kenapa kamu tak meneleponku sendiri? Bian Liang kaget dan terbata-bata bilang Yu Guang terlalu cepat bertindak dan dia sama sekali tak tahu soal makan malam. Dia pura-pura tidak tahu. Dia bilang ingin pulang merayakan ulang tahun bersama istri dan anaknya. Tapi karena Yu Guang sudah mengatur makan malam, Dong Xiao boleh ikut. Saat Dong Xiao minta dijemput, dia panik. Mobilnya terhalang di garasi, jadi dia mengarang alasan. Aduh, benar-benar tidak bisa. Aku sudah di luar, bukan di kantor. Pacarku menelepon mengajakku makan. Bian Liang tetap bilang dia tak ada di kantor. Dong Xiao langsung membongkar kebohongannya. Bian Liang malu, tapi Dong Xiao tampaknya tidak marah. Mereka bertiga pergi ke kedai barbecue yang dulu sering didatangi saat kuliah. Yu Guang mencoba mengorek maksud Dong Xiao untuk Bian Liang, tapi Dong Xiao langsung berkata dia pulang demi Bian Liang. Dulu saat kita bersama, kamu bilang akan menikahiku, kan? Aku kembali untuk melihatmu menepati janji. Bian Liang dan Yu Guang terkejut. Mereka cepat menjelaskan bahwa Bian Liang sudah menikah. Namun Dong Xiao tetap bersikeras. Dia bilang sudah menunggu lebih dari 20 tahun dan terbang setengah dunia hanya agar Bian Liang menikahinya. Dalam perjalanan ke hotel, Bian Liang menyelimutinya dengan mantel. Dong Xiao bilang ucapan tadi cuma bercanda, lalu mengangin-anginkan mantel itu agar tak terkena parfum dan membuat masalah di rumah. Di hotel dia minta diantar ke atas. Hari ini menyenangkan. Saat bibir Dong Xiao mendekat, Bian Liang menahan diri dan berjanji menjemputnya pagi-pagi untuk ke kantor. Baru setelah itu Dong Xiao membiarkannya pulang. Sesampainya di rumah, Bian Liang cepat-cepat melepas pakaian dan melemparkannya ke keranjang cucian. Tingkah anehnya langsung membuat istrinya curiga. Jika hatimu tak sungguh begitu, dan kau hanya berpura-pura, lebih baik aku tahu itu akan sangat menyakitkan. Pria itu mengira setelah dipromosikan jadi wakil direktur, dia bisa hidup tenang bersama istri dan anaknya. Tak disangka cinta pertamanya yang hilang 20 tahun tiba-tiba kembali. Takut istrinya mencium aroma parfum, dia buru-buru pulang dan melepas semua pakaiannya. Dia bahkan membawa pakaian kotor itu pergi, tapi istrinya tetap melihat apa yang kamu bawa. Cuma baju kotor, biar aku urus. Takut rahasianya ketahuan, Bian Liang bilang akan membawanya ke laundry. Istrinya tak pernah melihatnya serajin itu dan merasa aneh. Besoknya dia menjemput Dong Xiao, tapi anaknya melihat dan mengira ayahnya pasti kaya. Dia bercanda ayah membawa baju dicuci di hotel bintang 5. Istrinya tak dapat taksi dan minta diantar. Saat mereka sedang bicara, Dong Xiao keluar. Pertemuan itu membuat Bian Liang sangat canggung, jadi dia buru-buru memperkenalkan istrinya kepada Dong Xiao. Sesaat dia tak tahu apakah harus mengajak istri dan anaknya naik mobil. Dong Xiao santai saja, karena searah dia mengajak mereka ikut. Suasana mobil canggung sampai Bian Xiaofang memecah keheningan.
Dia tahu Dong Xiao pernah kuliah di Inggris dan juga atasan ayahnya. Dia lalu mengadu bahwa ayahnya terlalu mengatur di rumah. Dia tak mau belajar di luar negeri, tapi ayah memaksanya. Lalu Fu Xintong bertanya, "Dong Xiao, dulu kenapa kamu memutuskan pergi ke luar negeri?" Saat itu Dong Xiao ingin tetap bersama Bian Liang, tapi keluarganya menolak dan mengirimnya ke luar negeri. Setelah bertahun-tahun dia masih belum melupakannya, tapi hanya bilang sudah lupa. Bian Liang ingin menghindari gosip dan menyuruh Dong Xiao naik lift dulu, tapi Dong Xiao bersikeras menunggunya. Saat jam sibuk, lift langsung penuh. Takut Dong Xiao terdesak, Bian Liang merapat ke sudut. Namun makin dia mundur, makin Dong Xiao mendekat. Bian Liang berusaha menjaga jarak, sementara Dong Xiao tampak santai. Dong Xiao memakai alasan evaluasi untuk datang ke kantor Bian Liang. Dia takut karyawan melihat mereka. Dia cepat menutup tirai, lalu sadar itu malah lebih mencurigakan dan membukanya lagi. Benar saja, ada orang mengintip. Dong Xiao baru saja melihat istri dan anak Bian Liang serta keluarga mereka yang harmonis. Dia meminta Bian Liang menebak perasaannya. "Bukankah ya begini saja?" Dong Xiao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto pacarnya. Mendengar Dong Xiao punya pacar, Bian Liang lega dan memuji pria itu tampan, bahkan lebih tampan daripada dirinya saat muda. "Kamu sama sekali tidak kecewa?" Untuk membuktikan ketulusannya, Dong Xiao mengajak Bian Liang jalan-jalan. Mereka makan, minum, dan bersenang-senang. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Saat melewati toko gaun pengantin, Dong Xiao ingin melihat-lihat. Bian Liang mengira dia akan menikah dan sebaiknya memilih gaun yang disukainya. Saat Dong Xiao muncul memakai gaun, Bian Liang terpana. Dia tampak seperti peri dengan lesung pipi jelas saat tersenyum. Semakin Bian Liang memandang, semakin cantik dia terlihat. Dia sampai menjatuhkan ponselnya karena terpukau. "Cantik, cantik sekali. Tunggu biar ku potret." Setelah itu, Dong Xiao meminta pegawai membawa setelan pria dan meminta Bian Liang berpura-pura jadi pengantin pria. Mereka mengambil beberapa set foto untuk melihat kecocokan busana. Karena ingin membantu sampai selesai, Bian Liang memakai setelan dan berfoto dengannya. Toko ingin memajang foto itu, tapi Dong Xiao meminta mereka mengganti Bian Liang, menjelaskan bahwa dia bukan calon suaminya, hanya pengganti. Dalam perjalanan pulang, Dong Xiao akhirnya mengungkap isi hatinya. Dulu saat mereka bersama, Bian Liang pernah berjanji akan memilihkan gaun pengantinnya sendiri. Jadi tujuan Dong Xiao hari ini adalah membuatnya menepati janji itu. Keesokan paginya saat para pegawai datang, mereka melihat foto pernikahan terpajang di depan toko. Seseorang begitu kaget sampai hampir menginjak gas alih-alih rem. Dia memotretnya dan membawanya ke kantor. Yang satu atasan langsungnya, yang satu pimpinan dari kantor pusat. Kok mereka tiba-tiba menikah? Seorang wanita memaksa cinta pertamanya berfoto pengantin, dan fotonya langsung menyebar di perusahaan. Pak Liao memanggil Bian Liang ke kantornya. "Aku juga mau tanya soal evaluasi. Sini, lihat." Melihat wajah serius Pak Liao, Bian Liang bingung lalu terpaku saat melihat gambar di komputer. "Kok bisa sampai di sini?" Bukan ini bukan aku." Pak Liao tahu Bian Liang sudah berkeluarga. Hal seaneh ini pasti ada alasannya. Dia bercanda foto itu bisa diedit dan dipakai untuk iklan mobil. Bian Liang menjelaskan Dong Xiao datang untuk evaluasi dan akan menikahi pacarnya yang lebih muda, jadi dia hanya diminta mencoba setelan pengantin pria. Pak Liao memahami masalahnya, tapi memperingatkan istrinya pasti akan tahu, karena foto pernikahan itu sudah dipajang di etalase toko. Benar. Sudah seperti viral di internet. Semua pegawai ingin datang dan foto bareng kalian. Cepat cari solusi, Bian Liang terkejut. Dia buru-buru mengecek dan ternyata Pak Liao benar. Foto pernikahannya dengan Dong Xiao tergantung di dinding. Dia meminta foto itu diturunkan, tapi pegawai bilang Dong Xiao yang memberi izin. Hanya Dong Xiao yang bisa membatalkan pajangan itu, jadi Bian Liang terpaksa mencarinya. Dia memohon agar foto itu diturunkan sebelum masalah membesar. "Aku yang mengizinkan mereka, itu hakku. Lagi pula, aku sudah menyuruh mereka menghapusmu dari foto." Dong Xiao memang meminta toko menghapus Bian Liang, tapi tak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Saat Bian Liang menunjukkan fotonya, dia baru sadar mereka hanya merombak wajah Bian Liang. Melihat Bian Liang diedit jadi sangat tampan, dia tertawa terbahak-bahak. Bian Liang tak mengerti kenapa dia dikerjai. Dong Xiao mengaku dia marah. Dulu hubungan mereka baik-baik saja sampai ibunya tiba-tiba memisahkan mereka. Bian Liang pernah datang ke rumahnya, tapi ibu Dong Xiao menahannya di luar. Aku terus berpikir, "Kamu tidak khawatir padaku? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Tak bisakah kamu datang beberapa kali lagi? Bagaimana kalau aku mati?" Bian Liang meminta maaf dengan tulus. 20 tahun sudah berlalu, seharusnya dendam lama dilepas. Jika foto itu tetap dipajang,
keluarganya bisa hancur. Dong Xiao setuju menurunkannya dengan satu syarat. Bian Liang harus keluar dari perusahaan. Dia tahu itu berarti kehilangan penghasilan, sementara istri yang tak bekerja, cicilan rumah, anak, dan orang tua semua bergantung padanya. Dia tak mengerti kenapa Dong Xiao begitu kejam. Saat pulang dan melihat istrinya duduk sedih di sofa, jantungnya berdebar. Dia mengira istrinya sudah tahu soal foto pernikahan itu. Ternyata, agen pendidikan luar negeri yang mereka pakai untuk anak mereka adalah penipu dan uang yang dibayar kemungkinan hilang. Untuk menghemat biaya, Nyonya Bian memutuskan memindahkan ibunya di panti jompo dari kamar pribadi ke kamar bersama. Orang tuanya melihat wajahnya pucat dan tahu ada masalah setelah terus ditanya. Fu Xintong akhirnya mengaku mereka ditipu soal rencana sekolah Xiaofang ke luar negeri. Berapa? Hampir 1 juta. Orang tuanya sedih mengira bahkan Bian Liang yang cerdik pun bisa tertipu. Fu Xintong meminta mereka tidak menyalahkannya karena urusan itu dia yang tangani. Bian Liang dan Bian Xiaofang datang menjemputnya. Tapi dia tidak naik ke atas karena takut orang tuanya melihat dia sedang tak sehat. Xiaofang ingin makan hotpot daging sapi. Sayangnya restoran itu mengharuskan mereka melewati toko pengantin. Dan Bian Liang merasa bersalah. Dia tahu kalau istri dan anaknya melihat foto itu, badai besar akan datang. Sepanjang jalan Bian Liang tegang, terus membunyikan klakson dan menyarankan memutar. Istrinya menolak. Lalu lintas tidak macet, memutar malah buang waktu. Saat itu anak mereka melihat foto pernikahan. Lihat di sana, bukankah itu Bibi Dong? Dia mau menikah dengan Paman Du. Bian Liang bersiap menerima nasib. Dia siap ditampar istrinya dan membiarkannya meluapkan emosi. Dia foto pengantin, dia mau menikah. Iya, tentu saja istrinya tidak menamparnya. Malah dia heran kenapa foto pengantinnya hanya menampilkan satu orang. Baru saat itu Bian Liang berani melihat. Ternyata fotonya sudah diganti dengan foto Dong Xiao seorang diri. Dia senang seperti baru menang 5 juta. Hah, bagus. Lalu Dong Xiao berkata, aku pernah keguguran. 20 tahun lalu, gadis itu keguguran dan menjadi mandul permanen. Kini 20 tahun kemudian, dia kembali untuk menuntut jawaban dari ayah anaknya. Sebagian hal memang berlalu, tapi ada juga yang tak pernah benar-benar lewat. Dulu Bian Liang dan Dong Xiao pernah tidur bersama. Setelah Dong Xiao jatuh dan mengalami pendarahan hebat, rumah sakit memberitahu bahwa dia sedang hamil. Saat itu dia sangat tak berdaya dan meminta seseorang memanggil Bian Liang datang menemuinya. Namun sejak saat itu Bian Liang menghilang tanpa jejak. Dong Xiao mencoba melupakannya dan menikahi pacarnya. Tapi dokter memberitahu dia tak bisa punya anak lagi. Bian Liang tak pernah tahu tindakan gegabahnya dulu melukai Dong Xiao sedalam itu. Di rumah dia bertanya pada istrinya seberapa penting punya anak bagi seorang wanita. Dalam beberapa hal lebih penting daripada hidup. Mendengar itu, perasaannya campur aduk. Dia tak pernah membayangkan telah menyakiti Dong Xiao sebesar itu. Dengan rasa bersalah dan gelisah, Bian Liang mengajak Dong Xiao ke taman hiburan. Dari biang lala mereka melihat kota di bawah. Semakin tinggi berdiri, semakin jauh bisa melihat. Hidupku. Bian Liang tahu Dong Xiao masih belum memaafkannya. Tapi dia juga tak mungkin melompat dari biang lala. Itu tak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya akan membawa masalah tanpa akhir bagi mereka berdua. Bian Liang mengeluarkan cek dan memberikannya pada Dong Xiao. Coba lihat, berapa harga anak kita bagimu? Jaga mulutmu, ini soal uang, cek itu senilai Tria 1000. Bian Liang bilang, dia hanya ingin mengganti kerugian yang selama ini dia rasa berutang. Dong Xiao tidak menginginkan uangnya. Dia merobek cek itu di depannya. Menyadari Dong Xiao masih belum memaafkan, Bian Liang menemui teman lama bernama Niu Li dan mempertimbangkan kerja di Hainan. Perusahaan Niu Li sedang mencari wakil direktur, dan Bian Liang punya koneksi serta sumber daya. Dia jelas sangat memenuhi syarat, tapi tidak langsung setuju. Dia ingin membicarakannya dengan keluarga. Istrinya langsung merasa ada yang aneh. Bian Liang, Pak Liao memecatmu. Tidak. Kok kamu mikir begitu? Malam itu Bian Liang terus membujuk istrinya. Dia sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi selama ini dia selalu mengikuti keputusan suaminya. Jadi akhirnya setuju dengan berat hati. Yu Guang dan Bian Liang pergi ke kedai barbekui milik Kak Hua. Bian Liang bilang dia berencana pergi ke Hainan untuk bekerja dengan teman lama mereka, Niu. Perusahaan Niu sedang mencari wakil direktur dan tawarannya bagus. Yu Guang menganggapnya gila. Bian Liang sudah susah payah sampai ke posisi sekarang. Bagaimana bisa kamu membuang separuh hidupmu begitu saja? Karena pengaruh alkohol, Bian Liang akhirnya menceritakan semua soal Dong Xiao. Dia merasa kalau tidak menghilang, dia hanya akan makin menyakiti Dong Xiao. Dalam keadaan mabuk, Yu Guang meneleponnya. Dong Xiao, sebenarnya ada apa? Kenapa dia bilang padaku dia mau pergi? Ke Hainan, Dong Xiao sama sekali tak tahu Bian Liang berniat pergi.
Besoknya dia bertanya pada Pak Liao. Pak Liao bilang Bian Liang bukan benar-benar resign, hanya ingin cuti panjang. Sejak Dong Xiao datang, Bian Liang terus kehilangan fokus. Pak Liao tak tertarik masa lalu mereka, tapi dia tak mau urusan pribadi dibawa ke pekerjaan. Dong Xiao menegaskan dia bisa memisahkan pekerjaan dan perasaan. Dia datang hanya untuk evaluasi. Bian Liang berpamitan dan bersiap membawa keluarganya pindah ke Hainan sebagai bentuk ganti rugi untuk Dong Xiao. Dong Xiao tak ingin keadaan berkembang sejauh itu. Dia hanya ingin Bian Liang mengerti bagaimana perasaannya dulu. Dia tak menyangka Bian Liang malah akan membawa istri dan anaknya pergi. Dulu kamu sama sekali tidak tahu, jadi sebenarnya kamu juga tidak sepenuhnya salah. Dong Xiao mengaku mereka saat itu masih sangat muda, bahkan tanpa keguguran pun mungkin dia tak akan mempertahankan bayi itu. Yang membuatnya marah adalah Bian Liang tak pernah datang menjenguknya di rumah sakit. Bian Liang meminta maaf dengan tulus dan Dong Xiao akhirnya berhenti menyalahkannya serta menyuruhnya tetap bekerja. Istrinya sudah mulai merencanakan pindah ke Hainan. Sementara Bian Liang bingung bagaimana mengatakan dia berubah pikiran lagi. Istrinya hampir putus asa, seluruh keluarga sudah dibuat kacau. Bian Liang hanya bisa terus meminta maaf untuk menutupi kebenaran. Dia bilang Dong Xiao yang membantu menyelesaikan masalah pekerjaannya. Istrinya mengira Dong Xiao sudah banyak membantu dan ingin mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Bian Liang mengira Dong Xiao tak akan datang, jadi dia menelepon hanya untuk formalitas. Halo, Dong Xiao. Kalau kamu sibuk atau tidak nyaman tak usah juga. Boleh. Dong Xiao memang sudah lama ingin bertemu istri Bian Liang, jadi dia langsung setuju makan bersama besok. Dia juga mengingatkan agar hubungan mereka saat sekolah dirahasiakan. Demi bertemu rivalnya, dia bahkan mengajak teman membeli baju baru. Ibunya memperhatikan dia berdandan begitu rapi. Cuma makan malam, kenapa heboh sekali sampai pakai baju baru, ibunya tahu dia biasanya hemat. Kalau sampai berdandan serius untuk makan malam, pasti ada sesuatu. Ibunya pun ikut diam-diam. Nyonya Bian berterima kasih kepada Dong Xiao. Tanpa bantuannya, pekerjaan Bian Liang mungkin tak terselamatkan. Bian Liang bilang Dong Xiao selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan serta tak pilih kasih. Nyonya Bian jadi penasaran. Kalian benar-benar teman sekelas. Kelihatannya sama sekali tidak seumuran. Dia dari SMA memang sudah begini. Nyonya Bian tahu suaminya memang bukan tipe tampan. Dia tak pernah menyangka Bian Liang bisa punya hubungan dengan Dong Xiao. Kamu pasti primadona sekolah waktu itu. Cantik, cantik. Iya, sangat cantik. Bian Liang buru-buru menjauhkan diri dari topik itu. Dia bilang Dong Xiao adalah pujaan Yu Guang. Dong Xiao kaget karena tak pernah tahu Yu Guang menyukainya. Bian Liang, dulu kamu suka siapa di sekolah? Feng Cheng Cheng. Pertanyaan istrinya membuatnya kaget. Tapi dia cepat menyebut tokoh terkenal dari serial The Bund dan mengubahnya jadi lelucon. Sementara itu beberapa pasang mata memperhatikan mereka dari luar jendela. Bian Xiaofang senang bukan main. Dia berlari masuk mengadu pada Bian Liang dan Fu Xintong, lalu para orang menyapa ayah Bian Liang. Paman Bian, lama tak bertemu. Kamu kenal saya? Mendengar Dong Xiao mengenal ayahnya, Fu Xintong langsung waspada. Mereka akhirnya makan bersama. Orang tua Dong Xiao melihat label harga masih tergantung di baju barunya dan sadar betapa canggung makan malam ini. Setelah pulang, Fu Xintong kesal ibunya ikut campur. Tapi ibunya merasa Dong Xiao jelas bukan sekadar teman lama biasa. Dia meminta sang ayah menjelaskan hubungan Dong Xiao dengan Bian Liang. Melihat ayahnya kesulitan, Bian Liang akhirnya mengaku Dong Xiao adalah mantan pacarnya. Dia pacarku waktu masih muda, saat sekolah, tapi para orang tua masih belum puas. Setelah menikah, Fu Xintong berhenti bekerja untuk mengurus keluarga. Bukan karena Bian Liang tak punya waktu, tapi dia memang kurang mencurahkan hati pada rumah tangga. Meski begitu, Fu Xintong memilih percaya dan meminta ibunya tak ikut campur. Ayah Bian Liang juga mengingatkannya agar tahu batas. Sebelum melakukan apapun, pikirkan istri dan anakmu. Bian Liang meminta maaf kepada istrinya soal Dong Xiao, dan Fu Xintong tetap memilih percaya. Dia juga berniat mengembalikan ibunya ke panti jompo beberapa hari lagi, bukan hanya demi mereka, tapi juga karena Bian Xiaofang akan menghadapi ujian penting. Rumah tak boleh terus ribut begini. Bian Liang melihat label masih menempel di baju Fu Xintong dan menyuruhnya lebih sering membeli baju baru. Lalu Dong Xiao mengumumkan kabar baik. Dia bilang sebentar lagi akan menikah. Bian Liang menghela napas lega panjang. Dia bahkan spontan bernyanyi, "Gadis cantik, kau tanya aku akan kemana? Kutunjuk arah laut. Akan kucurahkan seluruh rinduku padamu." Keesokan pagi, sekelompok karyawan memberi selamat kepada Bian Liang karena akan menjadi wakil direktur. Dia meminta semua tetap tenang. Itu baru sah kalau diumumkan di rapat.
Sebelum rapat dimulai, manajer Huang datang menjilat dan bilang Bian Liang seharusnya sudah lama dipromosikan. Kantor pusat saja yang buta sehingga karirnya tertunda. Saat mereka bicara, seorang pemuda mendekat. Maaf mengganggu Anda, manajer Bian. Ya, kamu siapa? Perkenalkan, saya Zhao Xian. Saya lulusan administrasi bisnis Universitas St. Andrews di Inggris. Zhao Xian dipindahkan dari kantor pusat dan ingin menanyakan beberapa hal kepada Bian Liang. Namun Bian Liang dan Lau Huang menyepelekan gagasannya soal penjualan online. Ketika Pak Liao mengumumkan wakil direktur baru, Bian Liang otomatis mulai berdiri. Tuan Zhao Xian yang ditugaskan grup. Saat Pak Liao menyebut Zhao Xian, Bian Liang membeku karena malu dan semua peserta rapat terkejut. Zhao Xian langsung ditempatkan sebagai wakil direktur. Kesal, Bian Liang pergi ke kantor Pak Liao untuk mengeluh. Barulah dia tahu Zhao Xian adalah putra ketua baru. Bian Liang kesal, Pak Liao juga tidak senang. Saat di toilet, Bian Liang menggerutu bahwa dia kalah cuma karena tidak lahir di keluarga kaya. Sementara Xian masih anak kemarin sore. Setelah mendengar suara toilet disiram, dia baru sadar ada orang lain. Zhao Xian keluar membuat Bian Liang malu setengah mati. Sepulang kerja, Bian Liang melihat Zhao Xian bersama Dong Xiao. Dia baru ingat foto pacar yang pernah ditunjukkan Dong Xiao. Ternyata Zhao Xian adalah pacarnya. Sementara itu seorang sales wanita datang ke perusahaan karena komisinya belum dibayar. 来公司找领导讨个说法。您这也太不负责任了！您对我留的电话，我打给您的。 Bian Liang terlalu sibuk sampai lupa soal itu. Setelah diingatkan, barulah dia ingat. Dia menyuruh asistennya mengambil catatan penjualan Wen Chao Chao dan berjanji tak akan mengurangi sepeser pun. Terkesan pada Bian Liang, Wen Chao Chao kembali setelah menerima komisinya. Saya ingin melamar ke bagian pemasaran. Saya tahu pengalaman kerja saya belum banyak. Tapi saya tetap ingin mencoba. Wen Chao Chao sebelumnya belajar akting. Setelah lulus kuliah, dia berpindah-pindah kru film tanpa penghasilan tetap. Lalu mencoba jadi sales. Sales pun tidak stabil, jadi sekarang dia ingin masuk bagian pemasaran. Bian Liang merasa dia cukup cerdas dan memutuskan memberinya kesempatan. Namun saat Wen datang untuk mulai bekerja, dia ragu. Wakil direktur baru datang dan semua divisi sedang direstrukturisasi. Jika Wen masuk sekarang, posisinya mungkin berubah. Jadi bisa berubah, bisa juga tidak. Maksud Anda begitu? Wen Chao Chao bilang segala sesuatu harus dilihat dari sisi baik, bahkan kalau akhirnya dipecat. Paling buruk dia kembali ke bagian penjualan, jadi tak banyak yang hilang. Melihat kegigihannya, Bian Liang mengizinkannya mencoba. Kemudian Fu Xintong menjenguk sang ayah dan membawa pangsit udang. Saat membereskan kamar, dia tiba-tiba bertanya soal Bian Liang dan Dong Xiao. Ayah, Dong Xiao itu... Kenapa dulu dia dan Bian Liang putus? Sang ayah sadar Fu Xintong masih memikirkan hal itu dan cepat menjelaskan bahwa dulu mereka masih muda dan belum dewasa. Saat dia melihat hubungan itu mulai kelewatan, dia segera menghentikannya. Setelah Fu Xintong pergi, sang ayah langsung menelepon Bian Liang. Dia menyuruh Bian Liang apapun caranya menghilangkan kecurigaan istrinya. Malam itu Bian Liang mengeluarkan sebuah kotak berisi kenangan lama, termasuk foto kelulusan mereka. Dia mengecilkan ceritanya dan bilang Yu Guanglah yang mengejar Dong Xiao, sedangkan dia hanya jadi pengganggu. Anak mereka sendiri sudah besar, jadi sebaiknya semua melihat ke depan. Dia juga menyebut atasannya, Zhao Xian. Zhao Xian adalah pacar Dong Xiao sekarang dan mereka bisa saja menikah kapanpun. Jadi semua orang nanti tinggal datang ke pesta pernikahan. Fu Xintong mempercayainya dan berjanji tak akan mempermasalahkan hal itu lagi. Zhao Xian mengajak Bian Liang makan siang. Kepala sebagian besar divisi penting sudah diberhentikan, hanya Bian Liang dari pemasaran yang tersisa. Zhao Xian punya rencana lebih besar. Saya menghargai kemampuan Anda. Saya ingin kita bekerja sama dan mengubah perusahaan pemasaran Tiongkok Selatan menjadi perusahaan pemasaran Asia Pasifik. Kalau berhasil, perusahaan ini bisa diserahkan kepada kalian. Bian Liang tak bisa menebak maksud Zhao Xian, jadi dia meminta saran Pak Liao. Pak Liao mengusulkan ke Dewan agar Bian Liang merangkap sebagai asisten manajer umum. Kedengarannya tak sebergengsi wakil direktur, tapi posisinya penting karena dia tetap orang Pak Liao dan Zhao Xian tak mudah menyingkirkannya. Lalu hal yang paling ditakutkan Bian Liang terjadi. Baru pulang kerja dia kembali mendapat telepon dari Zhao Xian. Saya sudah mulai makan. Ada apa, Pak Bian? Saya sekretaris Pak Zhao. Pak Zhao mengundang Anda makan bersama. Sekretaris Zhao Xian langsung menahannya, jadi dia tak bisa menolak. Zhao Xian lalu memberi kabar baik. Dewan menerima usulan Pak Liao dan mengangkat Bian Liang sebagai asisten manajer umum. Tugas pertamanya adalah merombak perusahaan. Melihat Bian Liang lembur, Wen Chao Chao membawakan makan malam. Mendengar dia sedang mengurus restrukturisasi internal, Wen menawarkan bantuan. Bagaimana kalau saya bantu? Saya masih baru dan kurang pengalaman. Mohon banyak bimbingannya, saya akan lebih cepat belajar.
Keesokan pagi, Bian Liang langsung dikerumuni di depan kantor. Rencana restrukturisasi bocor dan para kepala divisi yang terancam PHK datang menuntut penjelasan. Bian Liang tak punya pilihan selain menghadapinya. Semua orang curiga Wen Cao yang membocorkan dokumen. Zhao Xian yang sedang liburan juga mendengar tapi memilih tak ikut campur. Dia ingin melihat kemampuan Bian Liang menangani krisis. Setelah Bian Liang bicara dengan mereka, sikap mereka langsung berubah total. Barulah Wen Cao tahu Bian Liang sudah menyiapkan langkah cadangan. Dokumen yang bocor ternyata palsu, sengaja ditaruh kalau ada yang mencoba mencuri rencana PHK. Bian Liang menaruh versi palsu di komputernya. Dia juga menyembunyikan kamera di pot bunga. Benar saja, seseorang masuk ke kantor dan membuka komputernya. Ternyata mantan bawahannya, Zhu Shenghao. Kemudian di lift yang penuh sesak, Wen Cao terjepit sampai kesakitan dan tanpa sengaja mencium bosnya. Bian Liang berdiri kaku sambil memegang kopi. Setelah mereka terpisah, Wen Cao tiba-tiba menyadari bekas lipstiknya menempel di kerah kemeja Bian Liang. Melihat dia mendongak dan tidak sadar, Wen malu untuk memberitahu. Lift berhenti di lantai 20 dan semua orang keluar. Tinggal Wen Cao dan Bian Liang di dalam lift. Dia akhirnya memberanikan diri mengatakan yang selama ini dipendam. Pak Bian, saya suka Anda melihat Bian Liang panik. Dia bertanya apakah ini pertama kali ada orang menyatakan cinta. Bian Liang menjelaskan dia sudah menikah tapi Wen Cao tak peduli. Dia memang menyukainya dari hati. Saat itu lift berhenti. Walau belum sampai lantainya, Bian Liang tak sabar ingin keluar. Masih 3 lantai lagi. Aku tahu, aku turun di sini saja. Asistennya bingung melihat tingkahnya. Wen Cao berbohong bahwa dia melihat kecoa membuat asisten ikut mencari dengan panik. Bian Liang pergi ke toilet. Baru di sana dia melihat noda lipstik di kerahnya. Dia cepat-cepat menggosok dengan tisu tapi nodanya sulit hilang. Kembali ke kantor, dia menggosoknya dengan tisu alkohol sambil bercermin. Lalu asistennya datang melapor bahwa ada satu tempat tidur kosong di asrama karyawan. Dia berniat memberikannya kepada Wen Cao. Wen Cao, kalau menurut Anda tidak cocok, saya tanya orang lain. Tidak, saya tidak keberatan. Boleh diberikan padanya atau tidak juga boleh, terserah. Bian Liang sangat takut dikaitkan secara romantis dengan Wen Cao. Jawabannya yang samar membuat asistennya bingung. Dia juga bilang lift sudah disemprot dan tak akan ada kecoa lagi. Bian Liang sama sekali tak tahu Wen Cao mengarang alasan itu. Dia terbata-bata sampai orang tak tahu maksudnya. Kemudian Bian Liang merayakan ulang tahun istrinya. Setelah makan mie panjang umur, mereka pergi menonton film. Karena anak sedang tidak di rumah, dia berharap bisa berduaan dengan istrinya. Saat istrinya mandi, Bian Liang menyiapkan kamar. Tirai ditutup, lampu samping ranjang dinyalakan, celana dilepas, semua siap. Tapi saat Fu Xintong kembali, dia sudah tertidur. Wen Cao membawa dokumen untuk Pak Bian dan mencoba menutup pintu kantor. Bian Liang langsung panik. Tidak, biarkan pintunya terbuka, biar ada udara. Wen lalu melaporkan proyek toko pintar. Melihat Bian Liang bahkan tak berani menoleh, dia hanya menaruh berkas di meja. Dia heran kenapa Bian Liang tidak mendorong proyek itu lebih cepat. Bian Liang bilang jangan membabi buta mengikuti orang lain dan harus punya penilaian sendiri. Saya mengikuti Anda bukan berarti membabi buta, saya juga punya penilaian sendiri di mata saya. Tak ada yang tak bisa Anda kerjakan dengan baik. Sesulit apapun, Anda pasti bisa melewatinya. Kekaguman gadis itu membuat Bian Liang diam-diam tersanjung. Tapi akhir-akhir ini dia memang cemas. Dan performanya diranjang menurun, jadi dia membeli obat untuk menambah stamina. Saat hendak meminumnya, Wen Cao tiba-tiba masuk. Ketika Wen pergi mengambil sapu, dia cepat-cepat menyembunyikan obat itu di bajunya. Setelah selesai bersih-bersih, Wen Cao pergi membeli cangkir. Dia menemukan model yang sangat disukai lalu membeli 2 yang sama persis. Sore itu Bian Liang melihat cangkir baru di mejanya dengan catatan. Bos, terima kasih sudah bekerja keras. Dia melirik Wen Cao dan tahu itu darinya. Wen terus memperhatikan. Dan sangat senang ketika melihat Bian Liang minum dari cangkir yang dibelinya. Malam itu Bian Liang pulang dalam keadaan mabuk. Fu Xintong cepat membantunya berbaring. Lalu dia mulai bergumam. Dia tak tahu Cao itu nama orang atau benda, jadi dia merasa aneh. Beberapa hari kemudian, mereka mengundang bawahan wanita itu makan di rumah. Sebagai nyonya rumah, Fu Xintong langsung merasa ada yang tidak beres. Ini istri saya. Halo Bu. Ingat Wen Cao. Halo, panggil saja saya Cao. Fu Xintong tiba-tiba merasa pernah mendengar nama itu. Beberapa hari sebelumnya, Bian Liang pulang mabuk dan terus menyebut Cao saat terbaring di sofa. Ternyata Cao adalah gadis muda yang sangat cantik. Akhir-akhir ini Bian Liang sangat lelah dan pernah tertidur saat minum kopi.
Melihat kondisi bosnya buruk, Wen Chao Chao membelikan suplemen untuk memulihkan tubuhnya. Seorang rekan di luar jendela kebetulan melihat semuanya. Semua orang mulai merasa gadis muda ini tidak sesederhana kelihatannya. Keesokan hari, seorang pegawai HR datang dengan marah mencarinya. Siapa Wen Cao Cao? HR menerima laporan dan memanggilnya. Alasannya tidak dijelaskan. Bian Liang merasa aneh dan menelpon HR. Baru saat itu dia tahu dirinya juga dilaporkan dan dipanggil. Dia langsung sadar masalahnya pasti terkait Wen Cao Cao. Jadi dia membawa cangkir pemberian Wen ke HR. Kepala HR tahu karakter Bian Liang, tapi karena ada laporan, prosedur tetap harus dijalankan. Bian Liang tahu ada orang yang ingin menekannya, tapi dia merasa dirinya bersih. Wen Cao Cao masuk perusahaan secara resmi dan hasil penjualannya sangat bagus. Bian Liang hanya menghargai kemampuannya. Paling jauh, hubungan mereka hanya atasan dan bawahan. Sementara itu, HR juga menginterogasi Wen Cao Cao, mencoba mencari hubungan romantis antara dia dan Bian Liang. Mereka berputar-putar menanyakan pendapatnya tentang sang bos. 您是不是想问我是不是喜欢边走？我喜欢啊。 Wen Cao Cao dengan terang-terangan mengakui dia menyukai Bian Liang. Kalau soal transaksi di balik perekrutannya, dia cuma pernah membelikan cangkir dan obat. Zhao Xian mulai khawatir dan ingin Pak Liao turun tangan. Pak Liao tetap tenang karena percaya pada integritas Bian Liang. Saat Wen kembali ke kantor, semua orang langsung mengerumuninya dan bertanya soal pemeriksaan HR. Bian Liang seketika menutup semua tirai. Melihat itu, semua orang cepat kembali ke meja masing-masing. Wen Cao Cao melihat hal aneh. Seorang kepala toko yang sebelumnya diberhentikan tiba-tiba diterima kembali. Dia buru-buru melapor. Bian Liang menyuruhnya menjaga jarak agar tak menimbulkan kecurigaan. Wen bilang gosip sudah terlanjur menyebar, jadi tak ada gunanya terlalu peduli pada penampilan. Saat hendak pergi, Bian Liang memanggilnya. Nanti setelah kerja kita makan bersama di rumah Anda. Karena akan makan di rumah bos, Wen Cao Cao sengaja menata rambut dan membeli kue yang baru dipanggang. Fu Xintong heran Wen datang sendirian, apalagi Bian Liang pernah menyebut namanya saat mabuk. Saat makan malam, Bian Liang terus menunjukkan perhatian pada Fu Xintong sampai istrinya sendiri merasa aneh. Fu bertanya apakah Wen punya pacar. Tidak, saya masih lajang, jadi tinggal sendiri. Saya tinggal di asrama perusahaan. Menghadapi gadis muda secantik itu, Fu Xintong tiba-tiba merasa dirinya tua. Melihat perhatian Bian Liang pada Cao Cao membuat rasa krisis wanita paruh baya muncul. Saat makan pencuci mulut, Bian Liang memberi istrinya kue mangga. Ini yang mangga. Fu Xintong terpaku dia alergi mangga dan Bian Liang selalu tahu itu. Apa pria jadi bodoh kalau ada wanita cantik? Saat mengantar Wen pulang, Wen berterima kasih atas makan malam. Meski usia mereka jauh berbeda, katanya cinta tak butuh alasan. Bian Liang bilang dia sudah paruh baya dan tidak ingin membuat masalah. Tapi Wen tak meminta balasan apapun. Jadi urusan aku mencintaimu tidak ada hubungannya denganmu, tapi tenang saja. Di kantor, saya akan bersikap pantas. Sementara itu, sahabat Fu Xintong menemaninya ke kantor polisi karena urusan lain. Begitu bertemu Wen Cao Cao, kedua wanita itu hampir langsung berkelahi. Sahabatnya mendengar Bian Liang membawa gadis muda makan di rumah dan menyebut Fu Xintong terlalu lembek. Dia sudah masuk ke rumahmu dan kamu masih bisa tenang? Untuk mencari tahu hubungan Bian Liang dan Wen Cao Cao, sang sahabat mengajak salah satu rekan kerja Bian Liang makan. Aku dengar sesuatu belakangan ini. Kamu juga dengar? Rekan itu langsung salah tingkah, lalu cepat bilang sebenarnya bukan masalah besar. Tapi ekspresi kagetnya justru membuat semuanya terlihat mencurigakan. Sang sahabat memperingatkan Fu Xintong bahwa Wen Cao Cao bukan gadis sederhana dan harus diawasi. Setelah itu dia mendatangi Wen langsung. Wen balik melawan. Anda bilang Anda teman mereka. Menurut Anda ini sikap seorang teman. Sahabat itu memperingatkan Wen menjauh dari Bian Liang atau pergi jauh-jauh. Wen tidak mudah ditakuti dan bilang dia punya banyak waktu untuk meladeni, membuat lawannya bungkam. Sebuah dealer per es di Huizhou punya masalah pegawai makan gaji buta, dan kabarnya salah satunya orang dekat seorang pimpinan. Bian Liang mengirim Wen Cao Cao ke Huizhou untuk menyelidiki pria bernama Wang Genlin. Dia segera tiba dan menemui manajer toko Wang Xiaoyang di warung pinggir jalan. Pak Wang, manajer flagship store Smart 4S Huizhou, saya Wen Cao Cao dari kantor pusat penjualan. Wang Xiaoyang bersikap dingin padanya. Dia mengaku tak tahu kenapa Wang Genlin tiba-tiba diterima kembali dan menyarankan Wen tidak ikut campur. Menurutnya, dealer seharusnya fokus pada omzet, bukan terus mengejar satu pegawai. Wen tahu ada yang tak beres.
Keesokan harinya dia langsung pergi ke cabang Nanshan yang sedang direnovasi. Saat seorang pekerja tak mau mengungkap siapa manajernya, Wen memberinya sebungkus rokok. Mandor hampir mengatakan yang sebenarnya ketika Wang Xiaoyang muncul. 刚才是不是问你我跟王格林什么关系了？啊，你记住了啊，我跟王格林 Tidak punya hubungan apapun dan kamu juga tidak kenal dia. Wang Xiaoyang memperingatkan pekerja itu jangan sembarang bicara atau akan ada akibatnya. Untuk memaksa Wen Cao Cao meninggalkan kota, Wang Xiaoyang menyewa beberapa preman. Dia harus pergi malam ini dan jangan pernah kembali ke Huizhou. Setelah dia pergi, ambil uang kalian. Paham? Paham. Para preman mengepung Wen di gang. Karena pernah belajar taekwondo, dia menjatuhkan 2 orang dengan tendangan sapuan lalu lari. Mereka mengejar sampai akhirnya dia berhasil bersembunyi. Setelah lolos, dia melaporkan temuannya kepada Bian Liang. Kenapa kamu tinggal di penginapan tepi laut? Maksud saya rumah kecil di pinggir laut daerah pinggiran, bukan tempat mewah. Wen berniat tinggal di sana dan melanjutkan penyelidikan besok. Lalu 2 preman itu menemukannya lagi. Mendengar teriakan dari telepon, Bian Liang ketakutan. Dia langsung mengirim pesan ke istrinya bahwa ada urusan kerja di Huizhou. Dalam perjalanan, dia menelepon polisi. Sementara itu Wen dikejar sampai tepi laut. Tak punya jalan keluar, dia mengancam akan melompat. Takut ada korban jiwa, para preman mundur. Saat mereka hendak kabur, polisi menangkapnya. Bian Liang bergegas ke penginapan Wen tepat saat dia selesai mandi. Kamu tidak apa-apa, terluka? Tidak. Untung Anda menelepon polisi tepat waktu, kalau tidak saya benar-benar akan melompat. Bian Liang juga menginap di sana malam itu. Wen sangat senang dia tidak pergi. Bian Liang memberitahu istrinya bahwa pekerjaannya belum selesai dan dia akan menginap semalam. Besoknya sahabat Fu Xintong menelepon dan langsung curiga saat mendengar dia menginap di penginapan. Yu Guang mendengar istrinya menelepon dan panik. Dia bersembunyi untuk memperingatkan Bian Liang, tapi baru beberapa kata istrinya sudah menangkap dan menyita ponselnya. Pagi-pagi sekali, Bian Liang dan Wen Cao Cao dibawa ke kantor polisi. Fu Xintong dan sahabatnya juga bergegas ke penginapan. Pemilik penginapan bilang orang yang mereka cari sudah dibawa ke kantor polisi. Jadi mereka buru-buru ke sana tanpa tahu apa yang terjadi. Melihat beberapa pria ditangkap karena mencari pelacur, kedua wanita langsung panik. Lalu Wen Cao Cao dan Bian Liang keluar bersama. Sang sahabat langsung salah paham dan menampar Bian Liang. Polisi buru-buru menjelaskan. Fu Xintong tak sanggup menahannya dan pergi. Bian Liang mengejar istrinya untuk menjelaskan. Wen yang marah karena bosnya ditampar ikut mengejar dan menampar balik sang sahabat. Di kantor, Zhu Shenghao mulai menyindir, pura-pura memarahi bawahan padahal sebenarnya menyerang Wen. Bagaimana dia bisa sampai ke posisi sekarang dengan berani ambil risiko? Dengan menjilat orang dan menjual penampilan. Setelah perjalanan kerja yang melelahkan, Wen Cao Cao kembali ke kantor dan tertidur di meja. Zhu Shenghao mengintip ke kantor Bian Liang. Melihat dia juga tertidur, lalu mulai bergosip dengan rekan-rekan. Luolin mendengar Wen sempat dalam bahaya. Pak Bian menyetir 100 km untuk menyelamatkannya. Itu bukan hubungan biasa. Wen bilang jangan berpikir macam-macam. Dia dan Bian Liang tidak punya apa-apa. Tapi tadi malam adalah salah satu malam paling sulit kulupakan. Aku sampai tidak tidur setengah malam. Mendengar itu, Luolin mengerti kenapa Fu Xintong marah. Siapapun pasti tidak nyaman. Dia mengingatkan Wen bahwa Bian Liang sudah berkeluarga dan jangan melewati batas. Sementara penyelidikan di Huizhou membuktikan adanya nepotisme untuk keuntungan pribadi. Bian Liang memutuskan melaporkannya ke komite disiplin dan menyelidiki hubungan Wang Xiaoyang dengan Wang Genlin. Dia sengaja meminta Zhu Shenghao melaporkan masalah itu kepada Pak Liao. Tapi Zhu malah pergi mengadu soal Bian Liang. Sementara Pak Liao tak banyak punya pegangan untuk menindaknya. Bagaimanapun Bian Liang selalu berhati-hati dan tak pernah meninggalkan kelemahan yang jelas. Zhu Shenghao segera menyebarkan gosip bahwa Bian Liang dan Wen Cao Cao punya hubungan tidak pantas. Tapi saya sendiri tak tahu kebenarannya, foto juga belum tentu bukti. Pak Liao menyuruh Zhu berhenti bergosip, tapi juga menyemangatinya dan bilang suatu hari dia akan dipromosikan. Sementara itu, ayah Bian Liang buru-buru menemui Fu Xintong ketika Liman sedang di sana. Dia dengar Bian Liang masuk kantor polisi dan sangat khawatir. Jadi dia memaksa tahu apa yang terjadi di Huizhou. Liman membesar-besarkan cerita, sedangkan Fu Xintong cepat-cepat menjelaskan. Terlepas Bian Liang salah atau tidak, ayahnya memutuskan memberi pelajaran. Saat Bian Liang pulang, dia melihat ayahnya duduk di kursi roda. Sang ayah mengaku cedera saat bermain bola dan menyuruh Bian Liang mendorongnya keliling kompleks sambil memarahinya. Mulai besok pulang tepat waktu, kalau lembur harus lapor. Perusahaan saya sangat sibuk, jangan bikin masalah, tidak mau setuju. Baik, saya tinggal di sini saja.
sang ayah berniat pindah ke rumah anaknya. Setelah mengawasinya sepanjang malam, ayah Bian menghitung pengeluaran keluarga yang tinggi dan menyuruh Bian Liang menjual mobil. Fu Xintong bisa mengantarnya bila perlu. Begitu pasangan itu pergi, sang ayah berdiri dari kursi roda untuk meregangkan badan. Sayangnya Bian Liang dan Fu Xintong tiba-tiba kembali. Walau dia cepat pura-pura cedera lagi, Bian Liang sadar ayahnya hanya berpura-pura. Keesokan pagi, Fu Xintong mengantar Bian Liang ke kantor. Dia bilang tak akan mengawasi suaminya secara obsesif, tapi juga tak akan menutup mata dan pura-pura bodoh. Melihat Fu Xintong mengantar suaminya membuat Wen Kaokao tidak nyaman. Kemudian Bian Liang memimpin rapat penjualan, dan Su Shenghao mengusulkan rencana baru. Dia bahkan melewati Bian Liang dan melaporkannya langsung kepada Pak Liao. Kelihatannya Zhu ingin menyingkirkan Bian Liang. Kembali di kantor, Bian menemukan catatan dari Cao Cao, tetap bahagia setiap hari. Hatinya terasa hangat. Dia mengirim pesan untuk berterima kasih atas buah dan yogurt. Karena ingin melatih Wen, Bian berencana mengajaknya menemui klien penting. Zhu Shenghao cemburu. Tak lama kemudian Pak Liao ikut campur dan mengambil proyek itu. Bukan masalah besar. Sore ini Yang Xiaoyu ikut saya menemui ketua Hong Yuan. Sore ini, padahal Bian Liang yang jelas-jelas membuat janji dengan klien itu. Namun Pak Liao secara khusus menyuruh Zhu Shenghao yang pergi. Wen Cao Cao sangat marah dan ingin memprotes Pak Liao, tapi Luolin menghentikannya. Zhu Shenghao makin arogan. Dia menyuruh Luolin menyalin data klien. Luolin kesal tapi diam karena merasa arah politik kantor sudah berubah. Kemudian Bian Liang hendak mengajak pegawai wanita keluar untuk santai, tapi saat pintu lift terbuka, istrinya berdiri di dalam. "Kenapa kamu di sini? Mau bertemu klien?" Fu Xintong tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi tak berkata apa-apa. Sebelumnya, Bian Liang mengantar Cao Cao pulang. Cao Cao tiba-tiba bertanya apakah dia lelah dan apakah istrinya memahami dirinya. Bian Liang bilang mereka berdua sibuk dan makin jarang berkomunikasi. Dia juga melihat uban di kepala istrinya. Waktu mengejar mereka. Cao Cao ingin membantu meringankan bebannya, tapi Bian Liang menyuruhnya jangan terlalu banyak berpikir dan fokus pada pekerjaan. Di rumah, Fu Xintong tertidur di depan komputer. Bian Liang dengan lembut menyelimutinya dengan sweater. Saat bangun, Fu bilang anak mereka tinggal di asrama sekolah dan ibunya aman di panti jompo, sehingga dia merasa tak punya kegiatan. Karena itu dia memutuskan menjual asuransi. Mungkin penghasilannya tak besar, tapi tak perlu absen dan masih bisa mengurus keluarga. Fu Xintong dulu siswi berprestasi, tapi menyerahkan karier demi menjadi ibu rumah tangga. Kalau tidak, mungkin sekarang dia juga sudah jadi eksekutif senior. Mendengar rencananya membuat Bian Liang merasa bersalah. Lalu perusahaan mengadakan rapat darurat dan Pak Liao tiba-tiba mengumumkan restrukturisasi. Bian Liang kini hanya akan menjadi asistennya. Zhu Shenghao akan mengambil alih sebagai direktur pemasaran. Zhu Xian keberatan dan bilang Bian Liang adalah pakar penjualan terbaik. Mengeluarkannya dari pemasaran tidak masuk akal, tapi Pak Liao tetap bersikeras dan bahkan meminta Bian Liang membantu Zhou Xian. "Saya membangun karier dari penjualan lapangan. Kalau soal penjualan online, tidak bisa cari orang yang lebih khusus." Bian Liang tidak senang, tapi Pak Liao tetap memaksanya keluar dari pemasaran. Wen Cao Cao panik. Kalau dirinya penyebabnya, dia rela mengundurkan diri daripada merusak masa depan Bian Liang. Bian menyuruhnya jangan begitu. Yang paling penting, kerjakan tugasmu dengan baik. Setelah mengambil alih, Zhu Shenghao datang pamer. Dia bercanda musim semi datang terlalu cepat sampai celana panjang dalamnya pun belum sempat dilepas. Bian Liang mengabaikan provokasinya dan membiarkannya mempermalukan diri sendiri. Lalu Zhu menunjuk Feng Shui kantor. "Ini mengarah lurus ke kantor kita, tahu artinya?" "Seberapa keras pun kamu bekerja, sebanyak apapun hasilmu, atasan tetap tidak menghargaimu." Zhu bilang Feng Shui kantor buruk dan ada orang jahat yang menjegal Bian Liang. Dia ingin renovasi, menambah tanaman, memperbaiki udara, dan membeli jimat. Bian Liang menganggapnya konyol orang jahat yang dimaksud justru Zhu sendiri. Sementara itu sahabat Fu Xintong mendengar dia menjual asuransi dan memberinya tas desainer. Dia bilang tas itu akan mempermudah penjualan, bahkan menelepon Dong Xiao agar menjadi klien pertama Fu Xintong. Zhou Xian pergi beberapa hari dan setelah dipindahkan Bian Liang hampir tak punya pekerjaan. Asisten Zhou mengundangnya ke rapat. Mereka meminta pendapatnya tentang sebuah produk, tapi Bian Liang bukan ahli teknis jadi hanya bisa mendengarkan. Di rapat lain, Zhu Shenghao sengaja mempersulit Wen Cao Cao dan memerintahkannya menangani semua toko sendirian. Wen protes tapi Zhu mengejeknya. "Dengan keadaanmu sekarang tidak punya ambisi. Setiap dapat tugas kamu mengeluh. Bagaimana saya mau melatihmu?" Wen meminta bergabung dengan tim Luolin. Luolin gugup melirik Zhu tapi tetap mengikuti perintah atasan. Wen tetap membawakan kopi untuk Bian Liang dan mengeluh Zhu Shenghao sengaja mengincarnya.
Dengan begitu dia jelas tak mungkin mencapai target bulan ini. Bian Liang merasa ikut bertanggung jawab, jadi dia minta izin pada Pak Liao dan menemani Wen mengunjungi klien. Tapi klien itu sangat sulit. Mereka gagal menutup transaksi lalu bertemu Fu Xintong di lift. Fu Xintong memberi Wen Cao Cao senyum dingin namun sopan. Merasa bersalah, Bian menyuruh Wen pulang naik taksi sementara dia mengantar istrinya. Wen enggan tapi tak punya pilihan. Sementara itu Dong Xiao sedang video call dengan tunangannya. Dia tanpa sengaja melihat bayangan di kamar pria itu. Ada tamu tidak, lampunya aktif karena suara, mungkin ada orang di luar. Dong Xiao tetap tenang dan cepat mengambil tangkapan layar. Setelah panggilan selesai, dia memperbesar gambarnya. Ada sepasang sepatu hak tinggi wanita di samping ranjang tunangannya. Mengingat hadiah yang pernah dikirim Zhao Xian, Dong Xiao membandingkan sepatunya. Ternyata sama persis. Dia tahu tunangannya selingkuh. Besoknya, Zhao pulang dan Dong Xiao masak banyak makanan. Zhao menyebut bunga mawar pesanan khusus akan segera datang, tapi Dong Xiao sengaja membuka pertengkaran. Bisa kita hapus pasal soal hak waris anak dalam perjanjian pranikah? Kenapa? Kalau aku memang tak bisa punya anak, pasal itu tak ada gunanya. Zhao Xian tahu Dong Xiao mandul, tapi perjanjiannya tetap membahas warisan anak. Ditambah sepatu hak tinggi itu, dia tahu Zhao punya rencana lain. Dong Xiao menyuruhnya berhenti berpura-pura. Zhao menyalahkan orang tuanya dan bilang pasal itu hanya untuk memberi mereka harapan. Dia juga merasa Dong Xiao bersikap aneh. Jadi Dong Xiao langsung menyinggung sepatu hak tinggi yang terlihat saat video call. Yang aku inginkan cuma pernikahan sederhana, hangat, saling memahami, setia, dan saling memberi. Zhao Xian tak memahaminya. Dia selalu mengira mereka punya nilai hidup yang sama. Dia bilang Dong Xiao terlalu keras kepala dan idealisme berbeda dari kenyataan. Dong Xiao tak setuju. Pernikahan seperti Bian Liang dan Fu Xintong, itulah yang dia inginkan. Dia masuk kamar lalu keluar membawa koper. Menyadari Dong Xiao serius, Zhao mencoba menahannya. Bisakah kita berhenti? Dia berjanji akan berubah, tapi Dong Xiao sudah bulat dan tak memberinya kesempatan lagi. Dia menelepon Bian Liang dan bertemu di bar. Mendengar Dong Xiao sudah pindah dari rumah tunangannya, Bian Liang tak mencoba membujuk karena tahu betapa keras kepalanya dia. Kalau Dong Xiao sudah memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa menghentikannya. Kadang dia iri pada Fu Xintong. Wanita sederhana seperti Fu tampaknya justru paling bahagia. Bian Liang tak setuju, hanya pemakai sepatu yang tahu nyaman atau tidak. Lalu dia berhati-hati memperingatkan Dong Xiao agar jangan lagi menyeretnya ke masalah. Di saat yang sama, Fu Xintong mencoba menjual asuransi kepada Dong Xiao. Dia bahkan menyiapkan polis penyakit kritis untuknya. Dong Xiao mengira polis itu butuh pemeriksaan kesehatan, jadi dia memilih produk investasi. Dong Xiao merasa Fu Xintong banyak berubah. Dia pasti berusaha keras. Kini dia teliti, serius, dan pandai menganalisis. Dong Xiao yakin Fu Xintong bisa berkembang sangat baik. Fu berterima kasih tapi merasa mulai terlalu terlambat. Percaya diri. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kemampuanmu tidak kalah dari Bian Liang. Dong Xiao menyemangati Fu Xintong agar berhenti merasa rendah diri. Sebagai klien pertamanya, Dong Xiao senang mendukung dan berjanji merahasiakannya dari Bian Liang. Fu berhasil menutup transaksi pertama dan pulang dengan gembira siap merayakannya. Tapi sebelum dia sempat bicara, Bian Liang sudah menebak. Biar aku masak, nanti kita rayakan ya. Bian Liang tanpa sengaja melihat polis Dong Xiao saat membereskan kwitansi. Dia merasa istrinya seharusnya lebih banyak menemani ibunya, bukan memakai jaringan sosialnya untuk menjual asuransi. Kalau orang lain tahu, bukankah dia terlihat seperti suami gagal? Sudah lewat 40, tapi istrinya sampai harus jual asuransi untuk membantu keluarga. Fu Xintong sangat kecewa. Setelah bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga, dia memang sudah lama terputus dari masyarakat. Selain beberapa teman Bian Liang, hampir tak ada orang lain yang dia kenal. Yang lebih menyakitkan, semua teman Bian Liang justru mendukungnya. Tapi suaminya sendiri merasa dia mempermalukan dirinya. Seorang gadis muda jatuh cinta pada pria berusia 40-an. Meski ditolak, dia tetap tak menyerah dan malah menasihatinya. Seorang tokoh besar pernah berkata, kemenangan sering jadi milik orang yang bertahan sedikit lebih lama. Bian Liang tertawa dan menjelaskan perbedaan usia mereka hampir satu generasi. Dia memang menyukai kejujuran dan semangat Cao Cao, dan tentu tertarik pada pesona mudanya, tapi dia sudah punya istri dan anak. Cao Cao sebaiknya fokus meningkatkan hasil kerja. Sebuah pesanan besar yang susah payah dimenangkan Wen Cao Cao tiba dicatat sebagai prestasi Zhu Shenghao. Wen menantangnya, saya yang negosiasi, kenapa jadi milik Anda? Maksudmu apa jadi milikku? Zhu menjawab tanpa malu. Dia mengaku Cao Cao tak mungkin menutup pesanan sebesar itu sendirian dan menyiratkan Bian Liang pasti membantu di belakang layar. Wen bilang semua bukti menunjukkan dia sendiri yang menegosiasikan transaksi itu. Kalau Zhu mengambil kreditnya, dia akan melapor. Zhu menyuruhnya silakan kalau bisa lapor ke Bian Liang. Tepat saat itu, Bian Liang datang.
Saya dengar ada yang menyebut nama saya. Bian Liang langsung menuduh Zhu Shenghao menindas seorang gadis muda. Dia bilang merebut proyek yang dikerjakan Wen mati-matian itu tidak tahu malu. Zhu mengeluh selama mengikuti Bian Liang dia tak pernah berhasil. Dan sekarang Bian sudah tersingkir. Akhirnya dia bisa menjalankan caranya sendiri. Saat Zhu sibuk membayangkan masa depan besarnya, Bian Liang diam-diam pergi. Untuk memperjuangkan hak Cao Cao, Bian melaporkan masalah itu kepada Pak Liao, tapi malah dimarahi keras. Gadis muda yang baru beberapa hari di sini. Bukan spesialis, cuman pegawai biasa, bagaimana mungkin dia mendapat pesanan sebesar itu? Pak Liao menunjukkan postingan yang menyiratkan seorang supervisor pemasaran memberi kontrak besar hanya demi memeluk bawahan wanita. Skandalmu masih belum cukup banyak, Pak Liao khawatir gosip makin tak terkendali. Dia memerintahkan hanya satu dari Bian Liang dan Wen Kaochao yang boleh tetap di perusahaan. Wen menunggu di luar karena khawatir. Saat Bian keluar, dia bilang semuanya sudah beres dan kredit penjualan akan dikembalikan pada Wen. Yang tidak Wen tahu, Bian baru saja menyerahkan surat pengunduran diri. Lebih dari 10 tahun lalu, Pak Liao berhenti mengajar dan membawa Bian Liang masuk ke dunia bisnis. Saat itu mereka penuh semangat dan berjuang bersama menembus pasar. Tapi sekarang Pak Liao sudah jauh dari kondisi pasar nyata. Sejak Zhao Xian datang, Bian Liang sebenarnya sudah kehilangan pilihan. Pak Liao menyuruhnya jangan resign dan menyebut keputusan itu tak bijak. Namun Bian tetap bersikeras. Dia tak mau melanggar prinsip moralnya dan memilih pihak manapun terasa salah. Kemudian saat Wen sedang bekerja, Luolin menyuruhnya memeriksa email. Kamu belum lihat apa? Grup baru mengumumkan, Pak Bian mengundurkan diri. Melihat Bian Liang benar-benar resign, Wen Cao Cao buru-buru mencarinya, tapi dia sudah pergi dengan mobil. Zhu Shenghao sudah lama mengincar posisi Bian Liang. Begitu melihat kursi Bian, dia langsung duduk dengan antusias, lalu Wen Cao Cao masuk. Ngapain kamu di sini? Zhu buru-buru berdiri, lalu tenang setelah tahu itu Wen. Dia bilang hanya membiasakan diri dengan kantor sebelum pindah masuk. Dia menunjuk Wen dan memperingatkan agar lebih pintar karena sekarang Bian Liang tak bisa lagi melindunginya. Kemudian Yu Guang dan Bian Liang makan barbecue bersama dan Dong Xiao ikut bergabung. Dia dengar Bian resign dan datang menghibur. Yu Guang malah senang sekali. Sekarang dia bisa terang-terangan mengajak Bian bergabung ke perusahaannya, tapi Bian tak ingin pindah industri. Dia tetap ingin bekerja di bidang yang paling dikuasainya. Saat Bian berkemas meninggalkan kantor, Zhu Shenghao pura-pura ramah. Saya antar keluar, Bian menjawab. Saya cuma keluar perusahaan, bukan meninggal. Wen Cao Cao mendorong Zhu menjauh, lalu bersama Luolin mengantar Bian pergi. Bian Liang meninggalkan perusahaan dengan tenang dan malah merasa beban besar terangkat. Dia menitipkan barang-barang dari kantor di rumah ayahnya. Ayahnya bingung, tapi Bian tak berani bilang dia sudah resign. Dia hanya bilang kotak-kotak itu perlu dititipkan beberapa hari. Sementara itu, Wen Cao Cao makin menjadi sasaran. Zhu Shenghao tak memberi pekerjaan nyata dan hanya menyuruhnya mengurus tugas-tugas kantor kecil. Wen menolak dan mengejek langsung bahwa Zhu sama sekali tak punya kemampuan memimpin. Lalu seperti Bian Liang, dia menyerahkan surat resign dan pergi. Kemudian saat belanja dengan temannya, dia tak sengaja melihat pria yang dikaguminya. Xiao Yue, aku baru ingat ada urusan, aku tak ikut lagi, nanti kita ngobrol. Setelah berpisah dari temannya, Wen buru-buru mengejar bos. Dia dengar Bian Liang resign karena dirinya dan merasa sangat bersalah. Karena itu dia ikut resign. Bian Liang tak tahu harus berkata apa. Setelah keluar, banyak headhunter menghubunginya. Tapi Wen Kaochao masih pemula di dunia kerja, di mana dia akan mencari pekerjaan bagus lain. Bian Liang sendiri setiap hari tetap keluar rumah tepat waktu seolah pergi kerja. Padahal dia bertemu headhunter. Karena gosip sudah menyebar di industri, tak ada perusahaan yang menawarkan gaji sesuai keinginannya. Semua sudah mendengar skandal romantis Bian Liang, kami dengar Anda. Secara tidak pantas menaikkan hasil bawahan wanita. Punya hubungan gelap. Bahkan menyingkirkan, memfitnah, dan menghina orang lain demi dia. Bian Liang meledak dan bilang semua itu omong kosong. Hal serupa terjadi berhari-hari. Sementara itu Fu Xintong sibuk menjual asuransi. Bian pura-pura bekerja sambil diam-diam mencari pekerjaan, tapi tak ada yang berjalan lancar. Bulan itu Fu Xintong berhasil menjual 2 polis dan memasak hidangan khusus untuk merayakan. Dia bilang kalau mereka berdua punya penghasilan, beban Bian bisa berkurang. Bian terus menyembunyikan fakta bahwa dia resign. Bahkan setiap hari sengaja jogging supaya terlihat lelah saat pulang. Suatu hari ayahnya yang sedang tai chi di taman kebetulan melihatnya berlari. Ayahnya merasa ada yang aneh dan mengikuti. Karena memaksakan diri berlari, sang ayah sampai ambruk kelelahan. Kenapa ayah di sini, kamu sendiri kenapa lari? Lari apaan? Aku cuman olahraga. Ayah Bian tahu seharusnya anaknya sedang bekerja, bukan jogging di taman. Dia mengancam akan menelepon Fu Xintong.
Bian akhirnya terpaksa mengaku sudah resign. Ayahnya langsung sangat cemas. Untuk mengurangi beban Bian, dia bahkan terpikir menjual rumahnya sendiri. Agar resign Bian tetap menjadi rahasia. Yu Guang mengundang Bian dan Fu Xintong berkunjung ke perusahaan logistiknya. Di depan Fu, dia mengeluh perusahaannya sangat kekurangan orang hebat. Dia bilang perusahaannya kini bekerja sama dengan perusahaan Bian. Jadi ke depan mereka bisa menangani proyek bersama. Fu Xintong merasa itu ide bagus, lebih baik bisnis tetap di antara teman. Yu Guang bahkan menyiapkan kantor untuk Bian. Saat mereka sedang bicara, Liman tiba-tiba datang. Bukankah kita bekerja sama dengan Hela Group? Bian Liang dari pihak klien. Hari ini saya ajak mereka lihat lini produksi. Mulai sekarang dia yang mengurus koordinasinya. Takut kebohongan mereka terbongkar. Bian cepat-cepat membawa Fu Xintong pergi. Liman tahu ada yang tak beres. Kenapa Yu Guang membawa Bian ke sini tanpa memberitahunya? Yu Guang menolak menjelaskan, jadi dia mengatur pertemuan dengan Lua Lin dari perusahaan lama Bian. Fu Xintong berencana mengantar Bian ke kantor sebelum menjemput anak mereka di sekolah. Bian langsung keringat dingin dan tetap tak berani bilang dia sudah resign. Dia membiarkan Fu mengantarnya sampai gedung kantor. Setelah turun, dia melihat Zhu Shenghao datang dan langsung lari ke arah lain. Saat Bian pulang, dia berencana mengajak anaknya makan di luar. Tapi Fu Xintong sudah tahu dia resign. Dia sangat kecewa karena suaminya membuat keputusan sebesar itu diam-diam. Soal pengunduran diriku, aku memang sedang mencoba. Mencari cara yang tepat, waktu yang tepat. Kesempatan yang tepat untuk menjelaskan. Aku cuma takut kamu tak bisa menerimanya. Fu Xintong tak memahami alasan dia resign. Bian mengaku tak ada alasan khusus, hanya politik kantor terlalu rumit dan pekerjaan itu tak punya masa depan. Lalu Fu tiba-tiba berkata, kamu resign karena Wen Kouchou. Sudah kubilang, resignku tidak ada hubungannya dengan Wen Cao Cao. Jangan menyangkal lagi. Semua orang di perusahaanmu tahu kamu berselisih dengan Pak Liao karena gadis itu. Dia mentor yang membawamu masuk ke bisnis ini. Bian merasa Fu Xintong tidak memahaminya. Fu menjawab selama ini mereka memang tak pernah benar-benar punya kesempatan berkomunikasi. Pertengkaran makin panas sampai Bian Xiaofang turun tangan menghentikan. Yu Guang menyalahkan Liman karena ikut campur dan membuat keluarga Bian kacau. Liman bersikeras mereka seharusnya tak menyembunyikan kebenaran dari Fu Xintong. Apalagi Bian Liang tampaknya resign demi Wen Kouchou. Kamu pikir dia sudah tergila-gila pada gadis itu? Semua yang kamu dengar cuma gosip, jangan keroyok aku. Lihat perutku setelah melahirkan Shao Fang. Tubuh tua ini, tubuh jelek ini. Bahkan aku sendiri malas bercermin. Suaminya kehilangan pekerjaan karena wanita lain, lalu ibunya meninggal di tepi laut. Fu Xintong akhirnya benar-benar runtuh secara emosional. Dia pergi ke panti jompo dan membuat keributan. Bian Liang buru-buru datang menahan, tapi semua amarah Fu justru diarahkan padanya. Jadi maksudmu ini salahku? Aku seharusnya membawa ibu pulang. Aku tak seharusnya meninggalkannya di sini. Kalau begitu dia tak akan hilang, tak akan meninggal. Itu maksudmu? Fu menuntut permintaan maaf terbuka di koran, bukan uang. Melihat istrinya sangat emosional, Bian hanya bisa menenangkannya perlahan. Kemudian dia mencurahkan semua kekesalannya kepada Dong Xiao dan menceritakan perubahan aneh istrinya. Dong Xiao menyarankan agar dia mencari bantuan profesional. Dukungan keluarga hanya mengatasi permukaan. Psikolog bisa menilai secara objektif penyebab sebenarnya. Bian membawa Fu Xintong liburan singkat untuk bersantai. Di hotel mereka kebetulan bertemu Zhao Xian. Zhao mengeluh keadaan di perusahaan sekarang sangat sulit. Dia beberapa kali ingin menghubungi Bian, tapi merasa canggung setelah putus dengan Dong Xiao. Saat Bian pergi check-in, Fu Xintong bertanya pada Zhao kenapa Bian resign. Saat dia pergi muridnya, dan beberapa bawahan yang kompeten juga ikut pergi. Sekarang hampir tak ada orang yang bisa saya andalkan. Muridnya, siapa Wen Cao Cao? Begitu mendengar nama itu, suasana hati Fu Xintong langsung berubah. Dia langsung menyetir pergi dari hotel dan Bian tak sempat menghentikannya. Seorang tetangga yang lewat melihat asap tebal keluar dari rumah Bian dan mengira terjadi kebakaran lalu menelepon petugas. Mendengar kabar itu, Bian buru-buru pulang dan membuka pintu. Dia melihat Fu Xintong sedang membakar kertas di dalam rumah. Kamu sedang apa? Ada apa ini? Setelah menyuruh petugas properti dan tetangga pergi, Bian menegurnya dengan keras. Apa yang dilakukannya sangat berbahaya. Kalau terjadi kebakaran, seluruh gedung bisa ikut terancam. Fu menyuruhnya jangan berlebihan. Dia hanya ingin membakar persembahan untuk ibunya yang sudah meninggal. Bian bilang tak perlu melakukannya di dalam apartemen, apalagi sambil mengunci pintu. Merasa dipersalahkan, Fu berteriak, "Kenapa semuanya salahku? Apapun yang kulakukan selalu salah. Kenapa kamu tak percaya padaku?"
Saat mereka bertengkar, pengelola gedung menelepon Bian dan memintanya turun menjelaskan. Saat dia pergi, Dong Xiao menelepon dan bilang akan datang menemui Fu Xintong. Fu baru saja menelepon Dong Xiao dan terdengar sangat tidak normal serta terlalu bersemangat. Saat Bian kembali, Fu Xintong sedang menelepon seseorang. Dia tampak hampir seperti sedang mania. Setelah menutup telepon, Bian bilang Dong Xiao akan datang. Dong Xiao mau datang? Kalau begitu kita harus masak. Fu buru-buru masuk dapur dan menyiapkan satu meja penuh makanan. Dari luar dia tampak baik-baik saja, tapi biasanya dia tak pernah minum dan sekarang malah menuang alkohol lalu menenggaknya sekaligus. Dong Xiao dan Bian bicara sangat hati-hati, takut salah kata. Dalam perjalanan pulang, Dong Xiao menganalisis kondisi Fu Xintong dan yakin ada sesuatu yang tidak beres. Nada bicaranya menunjukkan kegembiraan yang tidak normal. Dong Xiao bilang gejala Fu mirip seorang temannya di luar negeri yang akhirnya didiagnosis skizofrenia. Karena itu dia mendesak Bian mencari bantuan profesional. Kondisi Fu Xintong makin buruk dan dia mulai meragukan Bian. Kamu masih mencintaiku? Kenapa? Tentu aku mencintaimu. Kamu bohong, lihat tahu aku benar. Bian ingin membantunya pulih. Tapi Fu bilang tak perlu. Dia membuka pakaiannya dan menunjukkan bekas luka di perut akibat melahirkan. Fu sendiri bahkan tak tahan melihat kulit kendur di tubuhnya. Bian merasa sangat sedih dan perlahan merapikan kembali baju tidurnya. Lalu Fu tiba-tiba minta cerai. Xintong, semarah apapun kamu, jangan bilang dua kata itu. Aku sudah memutuskan, aku mau cerai. Dia sudah berkali-kali memikirkan perceraian. Menurutnya, Bian tak pernah benar-benar menaruh hati pada keluarga dan dia sudah lelah dengan hidup seperti ini. Perlahan dia membuka jubahnya. Ada bekas luka panjang di perutnya yang kasar. Itu bekas melahirkan. Pantas kamu sudah tak mau melihatku. Wanita apa? Kamu bicara apa? Tentu aku melihatmu. Fu merasa dirinya jelek dan menyuruh Bian lari saja. Bian tahu istrinya benar-benar tidak sehat dan meminta Liman membawanya ke dokter pengobatan Tiongkok. Setelah menanyakan gejala, dokter menyarankan dia menemui psikolog. Fu langsung berdiri dan pergi. Dia menebak Bian yang mengaturnya lewat sahabatnya dan menjadi sangat marah. Saat Bian pulang dan melihat pakaian berserakan di tangga, jantungnya langsung tenggelam. Dia menemukan Fu Xintong bersandar di tangga sambil menangis dan cepat menghiburnya. Fu sadar dirinya tidak baik-baik saja dan setuju menemui dokter bersama Bian. Dokter memastikan memang ada masalah, tapi perlu kuesioner untuk diagnosis lebih lengkap. Melihat Fu masih menolak, dokter meminta Bian keluar dulu. Fu akhirnya bekerja sama dalam wawancara dan diagnosis akhirnya adalah gangguan bipolar. Tapi Fu keras kepala menganggap dirinya hanya sudah gila dan tak mau mendengar penjelasan dokter. Tingkahnya makin aneh dan hampir semua perkataan Bian bisa memicu emosinya. Namun saat anak mereka menelepon, dia tiba-tiba sangat jernih. Bagus, ibu bangga padamu. Tapi dengar, nilai ini belum menentukan ujian masuk SMA nanti. Itu hasil sebenarnya paham. Bian ingin anak mereka pulang dari asrama sekolah untuk lebih banyak menemani Fu. Tapi Fu marah besar dan menolak. Dia tak ingin anaknya melihat dirinya seperti ini. Bian menyarankan mereka mengajak Xiaofang keluar, tapi Fu bilang anak itu harus meminta sendiri. Xiaofang masih belum tahu ibunya sakit. Dia mengira orang tuanya cuma bertengkar dan ayahnya ingin dia membantu mereka baikan. Setelah pulang, Xiaofang memohon agar ibunya mengajaknya ke taman hiburan. Fu awalnya tak mau, tapi tahu sekolah membuat anaknya stres, jadi akhirnya setuju. Di jalan mereka terjebak macet. Fu turun untuk mengatur lalu lintas, tapi emosinya makin tak terkendali dan dia mulai bertengkar dengan orang. Bian yang khawatir sudah mengikuti dari belakang. Melihat istrinya bertengkar, dia buru-buru datang dan akhirnya berhasil membujuknya kembali ke mobil. Lalu dia membawa Fu Xintong ke rumah sakit. Pada titik ini, dia tak punya pilihan selain memberitahu anak mereka soal penyakit ibunya dan membantu dia memahaminya dengan benar. Dokter berkali-kali memperingatkan Bian agar jangan sampai terjadi masalah lagi dan memberitahu Xiaofang bahwa Fu sangat menyayanginya. Dokter berharap Xiaofang ikut bersama Bian menjemput Fu Xintong pulang. Bian dan Xiaofang membawanya pulang, lalu Bian memesan makanan untuk makan siang. Tapi Fu ingin bicara berdua dengan Bian, jadi dia menyuruh Xiaofang keluar. Fu tahu selama ini Bian sangat menderita. Tapi semakin sabar Bian, semakin lelah dan mudah marah dia rasakan. Setiap pagi dia bangun dalam keadaan hancur dan tak mampu menghadapi Bian dengan tenang. Kita sudah bilang mau cerai. Apa cerai? Aku mau cerai. Fu lagi-lagi menuntut mengakhiri pernikahan yang membuatnya sesak. Menghadapi emosinya, Bian hanya bisa setuju sementara. Lalu dia pergi mencari Xiaofang. Sekarang beberapa hal sudah tak bisa disembunyikan lagi. Dia memberitahu Xiaofang bahwa Fu Xintong ingin menceraikannya. Tapi Xiaofang merasa ayahnya tidak bertanggung jawab dan meninggalkan ibunya. Bian bertanya apakah Xiaofang juga merasa sesak saat bersamanya. Anak itu mengaku ayahnya memang kadang menyebalkan.
Bian memutuskan pergi untuk sementara dan membiarkan Xiaofang menjadi tumpuan utama ibunya. Mungkin kondisi Fu akan membaik. Saat Bian berkemas, Fu ternyata menangis dan mengintipnya lewat lubang pintu setelah menutup pintu. Bian sebenarnya belum pergi. Dia berdiri di luar sambil menangis juga. Saat Xiaofang pulang sekolah, dia melihat ayahnya pergi dan langsung menangis. Takut keluarga mereka benar-benar hancur. Bian bilang untuk sementara, Xiaofang akan menjadi satu-satunya tumpuan ibunya dan penyangga keluarga. Dia harus kuat. Sementara itu, Fu memulai hari pertamanya bekerja di toko bunga. Pelanggan langsung membuat masalah. Bunga ini buat pacar saya pakai untuk melamar. Anda malah membungkus krisan kuning. Anda gila. 毛病是吧？这黄菊是您要的，我什么时候要黄菊了？您当 Anda sendiri yang menyerahkannya. Jangan berdebat. Kembalikan uang saya sekarang. Fu menjelaskan bunga yang sudah dibeli tak bisa dikembalikan dan pelanggan itu sendiri yang memilih krisan. Pria itu gagal melamar, lalu melampiaskan amarah pada Fu. Karena Fu punya gangguan bipolar, serangan verbal itu memicu emosinya dan dia kehilangan kendali, mendorong pria itu sampai jatuh. Tepat saat itu pemilik toko bunga kembali. Tenang dulu, duduk di sana. Pria itu bangun dan hendak berkelahi. Melihat pemilik toko bertubuh besar dan sadar dirinya juga salah, pelanggan akhirnya pergi. Setelah Bian mendengar kejadian itu, dia menyarankan Fu mencari lingkungan kerja lain. Tapi Fu bersikeras dia tak bersalah dan sudah membicarakannya dengan pemilik. Mereka sepakat pelanggan itu memang sengaja cari masalah, jadi Fu boleh tetap bekerja di sana. Fu memarahi anaknya karena selalu melapor ke Bian dan menyuruhnya jangan lagi menceritakan keadaan ibunya. Dia menyuruh Xiaofang mengantar Bian keluar lalu kembali ke kamar. Bian masih enggan pergi. Dia berbisik pada anaknya agar tidak mengikuti perintah itu dan segera menelepon kalau ada apa-apa. Fu kembali menyuruh Bian pergi. Setelah dia keluar, Fu tetap mengkhawatirkannya. Melihat Bian masih berdiri di luar lewat lubang pintu membuat perasaannya campur aduk. Bian pergi sendirian ke kedai barbecue Kakhua. Mendengar dia masih belum pulih dari perceraian. Temannya mengundang seorang wanita yang juga sudah bercerai untuk minum bersama. Perkenalkan, ini Bian Liang, teman baikku, kariernya sukses. Wanita itu juga baru bercerai dan bahkan memasukkan Bian ke grup chat orang bercerai. Sesama orang yang senasib seharusnya saling memahami. Tapi wanita itu bisa melihat Bian sama sekali tak ingin mengobrol. Dia sadar Bian masih belum keluar dari bayang-bayang perceraian. Dia menyuruhnya melihat sisi baik, masih banyak wanita lain di dunia. Kalau satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Di luar sana ada seseorang yang menunggumu. Bian hanya bisa memaksakan senyum konyol, hanya dia yang tahu pahitnya hati. Fu Xintong menelepon Bian dan bilang ada orang yang ingin membeli rumah, jadi dia harus datang mengambil barang-barangnya. Bian membuka pintu rumah yang dulu hangat dan bahagia. Dia teringat bagaimana dulu Fu selalu menyambutnya di sana. Mereka bertiga pernah menjadi keluarga yang bahagia. Sekarang semua itu hanya tinggal kenangan. Semakin mengingat, Bian makin sedih sampai menangis di dalam kamar. Fu kembali ke rumah sakit untuk kontrol dan kondisinya sudah jauh membaik. Dia bahkan memberi dokter bunga sebelum pulang. Di luar rumah sakit, dia kebetulan bertemu Dong Xiao. Dong Xiao buru-buru memasukkan laporan medis ke tas lalu mereka mengobrol di toko bunga. Aku iri padamu, setiap hari bisa bekerja di tempat seindah ini. Aku juga suka di sini. Dan pekerjaan ini sangat cocok untukku. Dong Xiao kagum Fu punya keberanian memulai lagi dan melakukan sesuatu yang disukainya. Fu menyemangati Dong Xiao agar segera mencari pasangan, tapi Dong Xiao punya banyak kekhawatiran yang tak bisa dia ceritakan. Sementara itu, Bian Liang duduk sendirian di tepi laut sambil minum. Dong Xiao mengirim pesan mengajaknya makan, tapi dia tidak membalas. Setelah berpikir, dia tetap pergi ke rumah Dong Xiao. Mau menginap di sini malam ini? Boleh juga. Berani, kenapa tidak? Bian punya keinginan tapi tak punya keberanian. Dia masih peduli pada Dong Xiao, tapi semua itu sudah menjadi masa lalu. Dia tak mengerti bagaimana di usia paruh baya dia seolah kehilangan dirinya sendiri. Istrinya menceraikannya dan rumah mereka akan dijual. Hidup bahagianya seperti hilang dalam semalam, dan dia masih tak tahu apa sebenarnya kesalahannya. Bahkan penyakit Fu Xintong terasa seolah ada hubungannya dengan dirinya. Dong Xiao memutar lagu dan mencoba membantunya melihat semuanya dari sudut lain. Dia bilang semua orang pernah melakukan sesuatu yang dianggap demi kebaikan orang lain tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya diinginkan orang itu. Saat mereka bicara, seseorang mengetuk pintu. Dong Xiao tak ingin menanggapi Zhao Xian, tapi Bian takut terjadi sesuatu dan membuka pintu. Zhao sudah pergi. Lalu Dong Xiao perlahan melepas topinya. Kepalanya yang benar-benar botak membuat semua orang terkejut. Melihat wajah mereka tegang, dia memecah keheningan. Gaya rambut baru, bagaimana? Ternyata dia mengidap kanker payudara dan mengambil cuti panjang.
Dia pergi ke Inggris untuk menjalani mastektomi. Setelah beberapa kali kemoterapi, sel kankernya sudah hilang dan sekarang dia dalam masa pemulihan. Dia yakin segera akan kembali bugar. Melihat Dong Xiao tetap begitu optimis membuat semua orang terharu dan campur aduk. Toko bunga menerima pesanan besar untuk sebuah konferensi. Dan pemilik meminta Fu Xintong menangani semuanya sendiri. Semua sudah direncanakan, tapi di lokasi permintaan terus berubah dan para pekerja bicara bersamaan. Fu kewalahan dan merasa episode mania akan muncul lagi. Dia lari ke tempat sepi, bernapas perlahan, dan berkata pada diri sendiri bahwa dia bisa mengatasinya. Pelan-pelan saja, beberapa menit kemudian Fu berhasil mengatasi rasa takut. Dia kembali dan mengatur pekerjaan dengan lancar. Sesampainya di toko, dia hendak memberitahu pemilik bahwa semuanya berjalan sukses ketika Bian Liang datang bersama Xiao Fang. Tadi ada pelatihan umum di pusat pameran. Bagus, jadi aku ajak dia ikut dengar. Untuk merayakan keberhasilan Fu, mereka semua pergi makan hotpot. Fu bilang tadi di tempat kerja dia hampir kambuh, tapi berhasil menenangkan diri. Mungkin semuanya perlahan membaik. Bian sangat senang. Dia memesan sebotol bir untuk merayakan keberhasilan Fu melewati hambatan psikologis. Setelah beberapa pekerjaan sukses, reputasi toko bunga terus meningkat. Sebuah hotel akan mengadakan 3 pernikahan dan meminta Fu menangani seluruh desain bunga, dengan kemungkinan kerja sama jangka panjang. Fu memberitahu pemilik toko soal proyek pernikahan dan berencana menyiapkan proposal malam itu. Tak disangka sang pemilik bilang dia tak bisa lagi membantunya. Saya memutuskan menjual toko ini. Menjualnya, kenapa tiba-tiba? Pemilik ingin membuka toko di Dali, sesuatu yang sudah lama dia impikan. Dia bilang teladan Fu memberinya keberanian untuk akhirnya mengambil langkah itu. Melihat Fu bekerja keras membuatnya terdorong mengejar impiannya sendiri. Dia bertanya apakah Fu mau mengambil alih toko bunga. Mungkin itu pilihan yang bagus bagi mereka berdua. Fu sangat mencintai toko itu, tapi tidak yakin mampu menjalankannya sendiri. Pemilik menyuruhnya jangan buru-buru memutuskan. Pulanglah, diskusikan dulu, lalu pilih. Sesampainya di rumah, Fu hampir menelepon Bian untuk membicarakannya, tapi ragu lalu meletakkan ponsel. Saat pemilik toko tahu dia masih belum memberitahu Bian. Dia mengingatkan bahwa Bian selalu peduli padanya dan sudah membantu mendatangkan banyak pelanggan. Menurut saya, Anda sebaiknya memberinya kesempatan lagi. Pemilik lalu mengeluarkan buket yang dititipkan Bian untuk Fu. Di kartunya tertulis hari jadi. Baru saat itu, Fu sadar dia dan Bian sudah menikah selama 15 tahun. Dalam segala badai, mereka tetap berjalan bersama, seperti tertulis di kartu. Cinta mendalam kalah oleh kebersamaan panjang. Ketulusan sejati tak perlu banyak kata. Setelah pulang, Fu menelepon pemilik toko dan memutuskan mengambil alih bisnis itu. Dia memberitahu Xiao Fang tentang rencananya, tapi meminta anak itu merahasiakannya. Jangan beritahu Bian Liang. Xiao Fang langsung memberitahu kakeknya, sekaligus bilang ibunya sedang mencari modal. Keesokan harinya, ayah Bian datang ke toko bunga dan menyerahkan sebuah kartu bank kepada Fu. Dia mendukung penuh Fu membeli toko itu dan mengerti kenapa dia belum memberitahu Bian. Uang itu adalah tabungan pensiunnya. Dia senang kalau Fu bisa memakainya untuk sesuatu yang berguna. Sudahlah, kamu harus menerimanya. Fu menolak mengambilnya. Tepat saat itu Bian Liang datang. Selama mereka berpisah, Fu banyak merenungkan dirinya sendiri. Dia sadar selama ini selalu fokus pada kesalahan Bian, dan sekarang dia merasa malu. Bian dan ayahnya menawarkan untuk berinvestasi di toko bunga sebagai gantinya. Barulah Fu setuju menggunakan uang mereka. Perusahaan baru, Bian mengembangkan kendaraan pengiriman otonom dengan prospek besar. Dengan bantuan Dong Xiao, perusahaan Zhao Xian berinvestasi dalam proyek itu. Kemudian Bian dan Fu pergi ke tepi laut dan melihat pasangan sedang foto pernikahan. Bian mengeluarkan cincin kawin yang selama ini selalu disimpannya. Dia bilang ingin mengambil foto pernikahan baru bersama Fu Xintong, berdamai dengan masa lalu, dan menganggap setiap hari sebagai awal yang baru.